Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Vista. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang alat optik, khususnya tentang mata. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang mata, anak-anak perhatikan dua video dulu. Nanti anak-anak bandingkan dua video tersebut. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Halo Bu. Halo. Sebelumnya Ibu minta maaf ya karena Ibu terlambat. Soalnya tadi tuh ada urusan di kampus. Jadi waktu hujan Ibu neduh dulu sebentar di pinggir jalan. Ya Bu, gak apa-apa. Nih kita dari tadi nungguin nih. Oh Bu. Soalnya kita ada PR Bu. Ini PR-nya. Coba Ibu lihat dulu ya. Kok Ibu nggak kelihatan ya? Sebentar ya. Nah, ini baru nih kelihatan. Emang kalau nggak pakai kacamata bacanya harus dikit-dikit gitu ya Bu? Iya, nanti saya kabarin lagi lah. Kalau kemarin arisannya gimana? Assalamualaikum. Oh, jadi Bu Afifah ya Bu. Terus, gosipnya kalau Bu Afifah tuh anaknya mana habis jatuh ya? Oh bener. Oh yaudah nanti kita jengukin aja. Ya saya kabarin lagi. Iya nanti kesana bareng aja. Oh iya Bu. Oh ya udah, terima kasih. Ini udah digangguin sama anak saya nih. Ya, selamat siang. Apa? Ini mah ada undangan dari sekolah. Apa nih? Nih, tolong ambilin kacamata Mama dong di lemari. Nih mah. Iya, makasih. Nah, jadi kan kelihatan. Mau ada rapat. Oke anak-anak, sudah bisa membedakan dua video tadi ya? Sekarang kita mulai dengan bagian-bagian mata. Anak-anak perhatikan gambar berikut. Ada bagian mata anak-anak. Kornea adalah bagian depan mata yang memiliki lengkung lebih tajam dan dilapisi oleh selaput cahaya. Aqueous humor berfungsi membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Lensa mata terbuat dari bahan bening, berserat, dan kenyal. Iris berfungsi memberikan warna mata. Pupil, celah lingkaran yang besarnya tergantung intensitas cahaya ke mata. Dan retina berada di belakang mata. Pada waktu melihat benda, maka lensa mata membentuk bayangan dari benda tersebut. Bayangan benda harus jatuh tepat pada retina agar benda tampak dengan jelas. Pada dua video tadi anak-anak, tulisan tidak terlihat jelas jika tanpa menggunakan kacamata. Karena letak benda tidak tetap, maka fokus lensa harus berubah dengan cara mengubah ketebalan lensa mata. Perubahan ketebalan inilah yang dikenal dengan nama daya akomodasi mata. Jadi, daya akomodasi mata adalah kemampuan mata untuk mengubah ketebalan lensa mata karena menyesuaikan jarak bendanya. Baik, anak-anak perhatikan. Di sini adalah ilustrasi sebuah benda yang melihat pada jarak tertentu. Ini adalah mata.
kita anggap ini adalah bendanya. Sekarang kita coba untuk menjauhkan benda tersebut dari mata. Kita ulangi sekali lagi. Lensa matanya akan menipis anak-anak. Bagaimana jika kalau bendanya kita dekatkan? Lensa matanya menebal. Kita ulang sekali lagi. Oke, anak-anak bisa membedakan ya. Jika kita jauhkan, lensa matanya menipis. Jika kita dekatkan, lensa matanya menebal. Nah, untuk mata normal, jika melihat benda pada jarak yang jauh, tetap bayangannya tepat persis berada di retina. Lensa mata sangat pipih anak-anak. Hal ini karena otot siliar tidak bekerja. Dikatakan mata tidak berakomodasi. Ini jika kita sedang melihat pada benda yang letaknya jauh. Sedangkan jika kita melihat benda pada jarak yang dekat, maka lensa matanya tebal anak-anak. Hal ini karena otot siliar bekerja optimal. Dikatakan mata berakomodasi maksimal dan bayangan tepat berada pada retina. Jangkauan penglihatan. Mata akan dapat melihat benda dengan jelas jika benda berada pada daerah jangkauan penglihatan anak-anak. Batas titiknya PP atau punctum proximum atau disebut dengan titik dekat, dan PR atau punctum rematum atau dikenal dengan nama titik jauh. Jadi di antara PP dan PR anak-anak adalah jangkauan penglihatannya di antara PP dan PR. Nah, untuk mata normal PP-nya adalah 25 cm, sedangkan PR-nya adalah tak terhingga. Untuk mata normal titik dekatnya adalah 25 cm dan titik jauhnya adalah tak terhingga. Ini adalah proses pembentukan bayangan anak-anak. Ini ya, berada tepat di retina. Sedangkan ini jika yang dekat dengan mata juga berada tepat di retina. Anak-anak, jadi kalau melihat pada jarak yang dekat, lensanya menebal ya. Dan sifat bayangan adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Baik anak-anak, sekarang kita belajar tentang cacat mata. Sebelumnya kita perhatikan animasi berikut ini. Untuk mata normal, ketika melihat jauh, bayangan tepat berada di retina dan lensanya pipih. Sedangkan ketika melihat dekat, bayangan tepat di retina, lensa matanya tebal. Sedangkan untuk presbiopi, ketika melihat jauh, bayangannya tepat di retina. Sedangkan ketika melihat dekat, bayangannya tepat berada jauh di belakang retina dan kabur anak-anak. Nah, harus ditolong dengan lensa cembung sehingga bayangan tepat di retina. Sedangkan untuk miopi, ketika melihat jauh, bayangan berada di depan retina. Sedangkan untuk melihat dekat, bayangan tepat di retina. Harus ditolong dengan lensa cekung atau lensa negatif agar bayangan berada tepat di retina. Anak-anak, pada video yang pertama tadi tidak bisa melihat pada
jarak yang jauh, berarti disebut dengan miopi. Sedangkan pada video yang kedua, tidak dapat melihat pada jarak yang dekat, berarti disebut dengan hipermetropi atau rabun dekat. Bisa membedakan anak-anak ya antara rabun jauh dan rabun dekat? Baik, sekarang kita lanjutkan. Miopi atau dikenal dengan rabun jauh, anak-anak. Ini seperti pada video yang pertama tadi ya. S-nya adalah tak terhingga, sehingga ketika melihat pada jarak yang jauh tanpa kacamata itu tidak bisa anak-anak ya. Nah, S aksennya kita beri nama min PR. Nah, kita masukkan pada 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Dengan memasukkan S itu tak terhingga dan S aksennya adalah min PR. Anak-anak ingat bahwa 1 tak terhingga adalah 0, maka F adalah negatif PR. Jika kita masukkan pada kekuatan lensa mata, P sama dengan 100/F, maka P sama dengan negatif 100/PR. PR tadi adalah titik jauh ya anak-anak ya. Nah, karena P-nya di sini adalah negatif, maka untuk miopi harus ditolong dengan lensa cekung atau lensa negatif. Begitu anak-anak. Baik, kita lanjutkan dengan hipermetropi atau dikenal dengan rabun dekat. Jadi, jika tanpa kacamata, untuk melihat pada jarak yang dekat itu kabur anak-anak bayangannya. Jadi, seperti pada video yang kedua tadi. Dia ingin melihat pada jarak baca mata normal 25 cm. S aksennya adalah min PP. Kita masukkan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Kemudian S-nya kita ganti 25 cm dan S aksennya dengan negatif PP. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 1/F sama dengan PP dikurangi 25/25 PP. Maka F sama dengan 25 PP per PP dikurangi 25. Untuk menghitung kekuatan lensanya, kita masukkan F-nya ini anak-anak, kita bagi dengan PP, maka hasilnya P sama dengan 4 dikurangi 100/P. Karena hasilnya positif, maka untuk hipermetropi harus ditolong dengan lensa cembung. Bisa membedakan anak-anak antara rabun jauh dan rabun dekat ya. Oke, agar lebih paham, sekarang kita masuk pada contoh soal. Seorang anak mempunyai titik jauh 2 meter. Tentukan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan anak tersebut agar dapat melihat sejauh-jauhnya. Ini berarti miopi anak-anak atau rabun jauh. Oke, diketahuinya adalah PR sama dengan 2 meter. Kita ubah jadi cm jadi 200 cm. Kita diminta untuk mencari kekuatan lensa. Jadi P sama dengan negatif 100/PR. PR-nya adalah 200 cm sehingga diperoleh P sama dengan negatif setengah dioptri. P sama dengan negatif, maka harus ditolong dengan lensa negatif dengan kekuatan lensa setengah dioptri. Nah, untuk contoh soal yang kedua. Seorang kakek untuk dapat melihat normal harus ditolong menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa 3 dioptri. Tentukan titik dekat mata kakek tersebut, anak-anak. Baik, ini dibalik. P-nya adalah 3 dioptri. Kita diminta untuk mencari PP. P sama dengan 4 dikurangi 100/PP. Nah, kita masukkan P-nya adalah 3 sama dengan 4 dikurangi 100/PP. Kita pindah ruas anak-anak.
sehingga PP sama dengan 100 cm. Anak-anak ingat, untuk persamaan P sama dengan 4 dikurangi 100 per PP ini, jika orang tersebut ingin melihat pada jarak baca normal, yaitu 25 cm. Tetapi jika ingin melihat pada jarak baca mata normal, misalnya 30 cm, maka tidak bisa menggunakan persamaan yang ini. Kita kembali tadi ke S-nya tadi, untuk persamaan yang ini S-nya adalah 25 cm. Jadi anak-anak nanti bisa menggunakan 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen itu. Nah, nanti S-nya tinggal diganti bukan 25 cm. Begitu anak-anak ya. Baik anak-anak, sudah paham ya tentang mata? Jika sudah paham, Bu Vista ucapkan terima kasih anak-anak dan selamat belajar.